Audio Jungle. Halo Sobat Smash Sport, kembali hadir menyapa Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rejeki yang berlimpah. Bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola voli. Megawati resmi masuk tim All-Star dan satu tim dengan Kim Yeon Keum. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Pemain klub Daejeon Jungkwanjang Red Sparks Megawati Hangestri dipastikan masuk dalam tim All-Star Liga Voli Korea untuk berlaga di Dodram tahun 2023 sampai tahun 2024 V-League All-Star Game. Ia menjadi pebola voli asal Indonesia pertama yang bakal menjadi bagian dari skuad tersebut. Selain Megawati, pemain Red Sparks lainnya yang bakal ikut bertanding adalah sang setter andalan Yoon Hye-sun. Laga eksibisi ini bakal diikuti oleh 40 atlet putra dan putri terpilih di Liga Voli Korea. Sistem pemilihannya dilakukan berdasarkan voting terbuka secara online melalui situs resmi Federasi Bola Voli Korea, KOVO, mulai 5-11 Desember lalu, sehingga para pencinta voli Korea dapat ikut berpartisipasi dalam penentuan atletnya. Seleksi tim All-Star melahirkan total 59.117 suara dengan perolehan tertinggi didapat oleh pemain asal Hankook Life Insurance Kim Yeon Keum dengan 39.813 suara. Di sisi lain dari divisi Liga Putra, atlet yang mendapat suara terbanyak adalah Shin Yang-seok asal klub Korea Electric Power Corporation dengan 29.031 suara. Angka ini menjadi yang tertinggi, baik untuk divisi putri maupun putra dari musim tahun 2020 sampai tahun 2021. Megawati sendiri bakal berada dalam satu tim dengan Ponpun Guetpat, Hye-sun, Yeon Keum, Park Jong-ah, dan Yasmin Bedat Ghani. Mereka bakal berhadapan dengan pemain papan atas seperti Giselle Silva, Moon Jong-won, Yang Hyo-jin, Kim Ji-won, dan Kang So-hwo. Pertandingan Dodram tahun 2023 sampai tahun 2024 V-League All-Star Game akan digelar di Samsan World Gymnasium, Incheon, Korea Selatan pada tanggal 27 Januari tahun 2024. Pemungutan suara tim All-Star Liga Voli Korea sempat diterpa isu skandal suara ilegal. KOVO mengonfirmasi terjadi sejumlah pemungutan suara ilegal terhadap sejumlah atlet. Pemungutan suara ilegal ini terjadi dalam beberapa modus, seperti melakukan pemilihan suara 2 kali dengan akun yang sama, mengambil suara dengan akun ilegal, hingga menggunakan program makro. KOVO mengambil tindakan dengan tidak menghitung suara-suara tersebut dalam hasil akhir pemungutan suara. Hapus trauma kekalahan telak beruntun, Megawati Hangestri Pertiwi CS akan menatap laga penting jadwal Liga Voli Korea Putri Putaran 3 Red Sparks vs GS Caltex pada pekan ini. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Setelah kekalahan dari Suwon Hyundai Hillstead, Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan di Daejeon Jungkwanjang Red Sparks bakal menghadapi lawan yang punya deretan kemenangan telak pada musim ini. Red Sparks akan berjumpa GS Caltex Seoul Kicks pada Kamis, tanggal 21 Desember tahun 2023. Dalam 2 pertemuan sebelumnya, Red Sparks selalu kalah dengan skor telak 0-3. Pada pertemuan di putaran pertama, GS Caltex menang 25-21, 25-22, dan 25-17. Sementara pada putaran kedua GS Caltex menang 27-25, 25-9, dan 25-15. Red Sparks tak pernah merebut satu set dalam setiap pertemuan melawan GS Caltex. Padahal ketika menghadapi tim-tim lain, Red Sparks setidaknya tercatat bisa membukukan kemenangan meski hanya satu set. Megawati meraih 21 poin pada pertemuan pertama dengan GS Caltex dan kemudian membukukan 16 poin pada laga kedua. GS Caltex memiliki sederet pemain andalan seperti Giselle Silva, Kang So-hui, Jung Dae-yang, dan Han Su-ji. Silva merupakan pemain yang saat ini memimpin perolehan top skor V-League dengan 451 poin. Catatan tersebut berselisih 74 poin dari total poin yang dihasilkan Megawati. GS Caltex saat ini menempati peringkat ketiga di klasemen dengan 28 poin atau berjarak 4 poin dari Red Sparks. Penampilan Red Sparks masih labil pada putaran ketiga. Setelah kalah dari IBK Altos, Red Sparks menang atas iPepper dan Hi-Pass. Pada laga akhir pekan lalu Red Sparks kembali menelan kekalahan ketika bertemu Hillstead. Sementara pada putaran ketiga ini, GS Caltex juga baru meraih 2 kemenangan. Usai dibekuk Hillstead dan takluk dari IBK Altos, GS Caltex bisa mengandaskan Pink Speeders dan membungkam iPepper.
GS Caltex kini menempati peringkat ketiga, sementara Red Sparks ada di posisi keempat, keduanya terpaut 4 angka. Dalam persaingan musim ini, GS Caltex bertekad tak bakal menurunkan standar permainan sekaligus pantang meremehkan lawan. Pelatih Cha Sang-hyun menitipkan pesan kepada para pemain GS Caltex agar tetap mempertahankan fokus dan konsistensi. Pastinya kami harus mengurangi kesalahan, kami tidak lebih baik dari tim lain. Tetapi sebagai pelatih, saya bersyukur, kami memiliki kerjasama, waktu latihan yang banyak, dan kemampuan untuk mengacaukan lawan. Keinginan pemain untuk menang adalah hal yang penting, terang Sang-hyun beberapa waktu lalu dikutip dari laman CNN Indonesia. Sebagai tuan rumah, Red Sparks akan menjamu GS Caltex di Chungmu Gymnasium, Daejeon. Persaingan kedua tim tersebut akan berlangsung pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan Megawati Hangestri CS akan membalas kekalahan yang sebelumnya didapat dari GS Caltex di putaran kedua lalu. Pasalnya, Red Sparks mengalami kekalahan telak tanpa satu kemenangan pun dari Giselle Silva dan kolega. Namun, jika Megawati CS gagal meraih kemenangan di laga melawan GS Caltex, Red Sparks kemungkinan bisa lengser ke posisi 5 klasemen Liga Voli Korea Selatan tahun 2023 sampai tahun 2024. Pasalnya, poin Red Sparks hanya mempunyai selisih 1 angka dengan peringkat 4 klasemen, yakni Hwaseong IBK Altos. Jika di waktu bersamaan IBK Altos bisa meraih kemenangan dan Red Sparks justru kalah, Megawati CS dipastikan lengser ke posisi 5. Tentu, kemenangan menjadi syarat mutlak bagi Red Sparks jika tetap ingin mengamankan zona playoff Liga Voli Korea Selatan tahun 2023 sampai tahun 2024. Ko Hee-jin terang-terangan ungkap alasan tak tersenyum lagi. Red Sparks dapat julukan baru dari fans pecinta voli Korea. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Jalan terjal dimiliki Megawati Hangestri dan kolega untuk kembali memulihkan senyum pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin, yang hilang. Yap, pada putaran ketiga Liga Voli Korea Putri, inkonsistensi permainan menjadi masalah terbesar dari Red Sparks bersama Megawati Hangestri. Terbaru, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023, Red Sparks takluk di kandang dengan skor 2-3 saat menjamu Hyundai Hillstead, meski sempat memimpin 2 set terlebih dahulu. Red Sparks kini layak dilabeli sebagai ratunya ketikung di Liga Voli Korea Putri. Bukan kali pertama Megawati Hangestri dan kawan-kawan menelan kekalahan dalam situasi sempat memenangkan set pertama. Hal itu juga terjadi saat mereka takluk dari IBK Altos dan Pink Speeders. Tak heran jika kemudian skuad asuhan Ko Hee-jin kesulitan untuk stuck bersaing di 4 besar. Mereka harus saling salib dengan IBK Altos yang kini menduduki posisi kelima. Beda cerita dengan GS Caltex, Pink Speeders, dan Hyundai Hillstead. Ketiga tim ini tak pernah terlempar dari posisi 3 teratas sejauh ini. Belum lagi pada round ketiga Liga Voli Korea Putri, 2 laga sisa yang dihadapi Red Sparks terbilang sulit. Mereka harus melawan GS Caltex dan Pink Speeders sebagai penutup putaran ketiga. Laga melawan GS Caltex dijadwalkan berlangsung pada tanggal 21 Desember mendatang. Kemenangan menjadi hasil mutlak diraih Mega DKK jika ingin bersaing di 4 besar klasemen. Misi tersebut jelas bukan perkara enteng karena sepanjang musim ini, GS Caltex merupakan satu-satunya tim yang belum dikalahkan oleh Red Sparks. Sedangkan laga melawan Pink Speeders terjadwal 3 hari berselang. Kim Yeon Koung DKK memang pernah dikalahkan oleh Red Sparks, dan bahkan mereka mulai kesulitan meraih kemenangan pada putaran ketiga. Namun tetap saja, Pink Speeders merupakan lawan tangguh karena statusnya sebagai favorit juara. Pelatih Red Sparks Ko Hee-jin mengungkapkan alasan dirinya hampir tidak menunjukkan senyuman saat timnya sedang bertanding ataupun sesudah menang. Ko Hee-jin mulai membiasakan dirinya tak tersenyum saat Red Sparks mengalahkan sang juara bertahan, Haepas 3-0 pada Rabu, tanggal 15 Desember tahun 2023. Faktanya adalah, Ko Hee-jin dikenal sebagai pelatih yang doyan mengumbar senyum di Liga Voli Korea Putri. Namun intensitas tinggi plus inkonsistensi performa dialami Red Sparks membuat sang juru taktik memilih menghilangkan senyumnya itu. Saya mencoba menciptakan lingkungan yang nyaman bagi para pemain, tetapi itu tidak berhasil. Bolehkah saya melakukan itu hanya untuk merasa nyaman, kata Ko Hee-jin dikutip dari The Spike. Kini Ko Hee-jin kehilangan ciri khasnya, dan itu menjadi tugas Megawati CS memulihkan senyum pelatih yang hilang. Tidak ada pertandingan yang mudah,
Hari ini saya berterima kasih kepada para pemain, ujar Ko Hee-jin menambahkan. Salah satu media Korea ternama juga mengungkap bahwa kini sulit lagi melihat senyum cerah yang menjadi ciri Ko Hee-jin sejak masih menjadi pemain. Red Sparks di bawah asuhan Ko Hee-jin memang belum menunjukkan penampilan yang konsisten dan stabil di Liga Voli Korea musim ini. Red Sparks sukses tampil gemilang pada putaran pertama, tetapi performa Megawati Hangestri Pertiwi DKK menurun di putaran kedua. Namun kini Red Sparks mulai bangkit di putaran ketiga Liga Voli Putri Korea. Red Sparks kini menduduki peringkat keempat klasemen Liga Voli Putri Korea dengan mengemas 23 poin.